Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Nabi dari kelas 2C GDD nomor absen 19. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Smart Lock berbasis IoT menggunakan RFID. Pada presentasi kali ini akan ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua pengertian, yang ketiga cara kerja dari sistem itu tersendiri, nomor 4 alat dan bahan yang digunakan, yang kelima software yang dipakai, yang keenam blok diagramnya, dan yang ketujuh flowchart. Langsung masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang sendiri. Itu latar belakangnya, isu keamanan pada saat ini itu terus menjadi perhatian karena kejahatan serta bentuknya itu setiap tahun selalu meningkat. Sistem keamanan otomatis untuk rumah saat ini telah banyak diciptakan dengan cara kerja. Ketika pintu tertutup, maka sistem akan langsung menjalankan penguncian. Yang mana cara kerja ini sebenarnya sedikit merepotkan karena ketika pintu ini dibuka kembali, maka sistem penguncian yang sedang berjalan itu harus dimatikan terlebih dahulu, yang tentunya akan memakan banyak waktu dan juga tenaga juga. Oleh karena itu, dirancanglah sebuah sistem penguncian otomatis yang lebih praktis dengan menggunakan fungsi dari sensor ultrasonik yang mampu mendeteksi keberadaan manusia dan sensor RFID sebagai pengendali kunci sistem smart lock. Untuk cara kerjanya nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian. Pengertian dari sistem smart lock sendiri itu adalah sebuah sistem terintegrasi yang menggunakan dua buah sensor sebagai input utama untuk membuka kunci, yaitu RFID dan sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik ini nanti akan ditempatkan di dalam ruangan untuk membuka pintu dari dalam. Sistem ini merupakan salah satu solusi alternatif untuk menangani masalah seringnya kunci hilang atau dibobol oleh maling. Seperti yang kita tahu, kan banyak itu maling-maling kan merusak kunci yang menggunakan kunci konvensional biasa. Nah, dengan adanya smart lock ini diharapkan mampu menangani masalah tersebut. Hal ini dijamin untuk menangani masalah itu juga karena hanya user ID terdaftar yang bisa membuka kunci, dan kunci yang berbentuk kartu itu dapat disimpan dengan mudah di dalam software. Yang poin yang ketiga yaitu cara kerja. Untuk cara kerja dari sistem smart lock ini adalah setelah sistem dinyalakan, sistem akan mulai mendeteksi apakah sensor ultrasonik mendeteksi ada orang dalam jarak 5 cm. Jika benar, maka kunci akan terbuka secara otomatis dan LCD akan tampil pintu dibuka dan jalan karena sensor ultrasonik akan ditempatkan di dalam ruangan. Maksudnya ini kan ada dalam sebuah pintu itu kan terdapat dua sisi, untuk satunya sisi luar dan satunya sisi dalam. Untuk sisi luarnya nanti akan ditempatkan sensor RFID, untuk yang dalam ditempatkan sensor ultrasonik. Jadi ketika orang dari dalam mau membuka pintu, mereka tidak perlu memikirkan kunci atau membuka kunci. Kunci itu akan langsung terbuka otomatis ketika tangan ditempatkan di gagang pintu. Nah, di saat bersamaan, sistem juga dalam keadaan selalu siap untuk membaca user ID dari tag ataupun kartu yang akan digunakan untuk membuka kunci pintu. Apabila UID terdaftar pada sistem, maka pintu akan terbuka, sementara LED biru dan buzzer menyala, serta LCD akan menampilkan tulisan "Selamat datang" dalam kurung nama pengguna. Untuk nama pengguna ini akan menyesuaikan dengan UID yang terbaca. Jadi, untuk UID nanti bisa disesuaikan sesuai nama yang ditentukan. Namun apabila UID tidak terdaftar, maka buzzer dan LED merah menyala serta LCD menampilkan UID tidak dikenali, yang menyebabkan pintu tetap terkunci dan tidak akan membuka. Poin selanjutnya adalah alat dan bahan. Untuk alat dan bahan digunakan, yang sebenarnya di sini ada beberapa alat dan bahan yang lain, namun saya mengambil yang saja. Untuk alat bahan yang utama ada ISP32,
di mana bertindak sebagai mikrokontrolernya untuk mengendalikan dan sebagai pemrosesan untuk sistem itu sendiri. Yang kedua ada sensor ultrasonik bertipe HCSR04. Sensor ultrasonik untuk membaca dan mendeteksi apakah ada orang yang ingin membuka pintu atau tidak. Kabel jumper di sini untuk menghubungkan tiap komponennya. Yang paling penting ada solenoid door lock-nya sebagai pengunci. Relay di sini sebagai pengatur dan pengendali aliran listrik untuk solenoid door lock-nya nanti. Untuk RFID-nya di sini berfungsi sebagai pembaca tag atau kartu yang digunakan untuk membuka kunci itu. LCD untuk menampilkan pesan dan LED sebagai indikator. Nanti LED ini akan ada dua jenis, yaitu yang biru dan yang merah, seperti yang sudah dipaparkan di dalam cara kerja tadi. Dan yang terakhir ada buzzer ini sebagai indikator apabila UID tidak dikenali oleh sistem. Selanjutnya adalah software yang digunakan. Untuk software yang saya pakai pada percobaan ini atau project saya yaitu ada 3: Arduino IDE, Codular, dan Firebase. Arduino IDE sendiri berfungsi sebagai compiler dan coding yang akan diterapkan pada sistem. Untuk Codularnya, dia berfungsi untuk membuat aplikasi Android, di mana aplikasi tersebut nantinya akan digunakan untuk memonitoring sistem itu dari ponsel smartphone Android. Yang ketiga adalah Firebase, di mana Firebase ini berfungsi untuk database bagi sistem Arduino IDE dan juga sebagai menghantar antara aplikasi Codular itu dengan sistem smart block ini. Yang selanjutnya kita bisa lihat adalah blok diagramnya. Untuk blok diagramnya sendiri seperti ini. Jadi sensor ultrasonik dan RFID berperan sebagai input pada ESP32. Lalu outputnya ada LCD, LED, relay nanti mengendalikan solenoid, dan ada buzzer. Sementara ESP32 ini dia terhubung ke access point, ke koneksi WiFi, lalu ke internet untuk menghubungkan ke database yang di Firebase dan smartphone Android. Dan yang terakhir adalah flowchart. Untuk flowchartnya sendiri seperti ini, jadi mirip seperti cara kerjanya tadi. Kita mulai, sistemnya akan menyala, lalu mendeteksi keadaan yang pertama, apakah ada objek pada jarak 5 cm. Jika iya, maka LCD akan menampilkan tulisan pintu terbuka dari dalam. Selanjutnya, sistem memproses, solenoidnya akan menyala, di mana akan mulai membuka kuncinya. LED biru menyala selama 3 detik. Setelah itu mengulang lagi. Apabila salah, apabila tidak ada gerakan atau objek pada jarak 5 cm, mulai memasuki ball yang kedua, apakah UID terdaftar pada sistem. Jadi ini ketika ada orang menempelkan kartu atau tag, kalau logika ini digunakan. Jika UID terdaftar, maka menampilkan selamat datang beserta nama usernya, lalu untuk membuka pintu. Dan jika salah, maka ID tidak dikenali, buzzer on, dan LED merah menyala selama 2 detik. Setelah itu dilakukan perulangan secara terus-menerus selama sistem itu tetap menyala. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.